八千代くん。君のことが好きだ。付き合ってほしい。八千代くん。Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Kali ini kita bahas alur film romance Jepang yang berjudul Hewon Kill Sewon Dai, Kurosanai Kareto Shinanai Kanojo. Nah, film ini sangat lengkap karena menceritakan tentang 3 kisah cinta di masa SMA. Kisah yang pertama menceritakan tentang cowok yang sundar, yang jatuh cinta dengan seorang gadis imut yang penyendiri karena ia sering diganggu bahkan sering ingin bundir. Dan yang kedua menceritakan tentang persahabatan 2 gadis yang satu pintar dan kuat, dan yang satunya sering gonta-ganti pasangan. Dan yang ketiga menceritakan tentang seorang gadis yang jatuh cinta dengan seorang pria yang pendiam dan logis. Ia selalu menyatakan perasaannya setiap bertemu. Nah, gimana akhir dari ketiga kisah cinta itu? Mari kita mulai. 見ろよお前。切ってないでこっから飛べよ。血出てんぞ。うら。うらうら。生活に過度の期待を抱いてしまって。 Bermula dengan seorang pria bernama Kosaka. Ia merasa hidupnya membosankan karena pernah tidak naik kelas. Padahal ia pria yang pintar dan lumayan populer. Suatu hari, ia melihat seorang siswi yang memungut lebah di tempat sampah, bernama Nana. Kosaka mulai tertarik dengannya karena dia cewek yang berbeda dan pendiam. Bahkan Nana sering diganggu oleh siswi-siswi lain karena tingkahnya. Dan hal itu sering membuat Nana ingin bundir. Namun hal itu malah membuat Kosaka tertarik kepadanya. Di sisi lain seorang gadis berkacamata bernama Jimiko. Ia memiliki sahabat bernama Kiapiko yang sering gonta-ganti pasangan. Sedangkan Jimiko tidak pernah memiliki pasangan. Kiapiko selalu ingin memiliki kisah cinta yang bahagia. Sedangkan adik Jimiko yang kelas 1 yang bernama Yachio, seorang gadis bernama Nadeshiko menyatakan bahwa ia menyukai Yachio setiap mereka bertemu. Ski. Namun Yachio tidak pernah mengatakan bahwa ia menyukai Nadeshiko, karena ia merasa perkataan Nadeshiko hanyalah candaan saja. Kembali ke kisah Kosaka dan Nana. Saat itu Nana sedang menguburkan lebah dan ia ditemui Kosaka. Hubungan mereka semakin dekat mulai saat itu. Apalagi setelah Kosaka memberikan satu es krim untuk Nana. Di sisi lain Yachio sedang melihat video rekaman dari seseorang yang mengungkap terjadinya di sekolahnya yang terjadi suatu hari sebelumnya. Sedangkan Nana, ia sangat sedih mendengar perkataan gurunya yang mengatakan bahwa banyak penduduk yang mati setiap harinya. Mungkin hati Nana sangat sensitif, karena ia sering menangis. Bahkan setelah itu, ia langsung ingin bundir lagi. Tapi di sini ada Kosaka, sehingga Nana bisa ia selamatkan. Dan Nadeshiko benar-benar bucin dengan Yachio. Ia terus mengejar cintanya dengan apapun yang ia bisa. Ski. Kiss. キスするでしょ。嫌かしら。 Di sisi lain, Kiapiko telah selesai berkencan dengan seorang pria, namun di balik imut wajahnya, di sini terungkap bahwa sebenarnya Kiapiko tipe gadis yang takut akan dikhianati. Padahal ia sering mengkhianati pasangannya. Untung saja ada Jimiko yang menguatkannya. Setelah itu, Kiapiko ternyata juga memiliki rekaman tentang kejadian di sekolahnya. Jimiko tak ingin Kiapiko menyimpan rekaman itu, entah apa alasannya. Sedangkan kisah Kosaka dan Nana, mereka benar-benar memiliki karakter yang sangat cocok, karena sama-sama unik tapi menarik. Dan Nadeshiko diajak Yachio untuk bertemu. Di sini Yachio mengajaknya untuk pacaran. Apakah dunia sudah terbalik? Kan Nadeshiko yang menyukai Yachio. Ternyata itu hanyalah mimpi Nadeshiko saja. Pasti rasanya menyakitkan setelah terbangun dari mimpi indah itu. Mimpi indah yang menyakitkan. Kembali ke Nana. Ia kembali menangis karena masih saja diganggu oleh gadis-gadis lain. Untung saja ada Kosaka yang menguatkannya. Sedangkan Nadeshiko, ia menceritakan mimpi indahnya yang menyakitkan itu kepada Yachio. Hal itu menjadi bukti bahwa Nadeshiko menyukai Yachio dengan tulus.
dan Kyapiko masih bermain-main dengan pria lain. Jimiko sadar bahwa hal itu sebenarnya tidak diinginkan Kyapiko. Namun hal itu Kyapiko lakukan untuk menutupi rasa takutnya akan dikhianati. Namun hal itu salah. Sebenarnya ia memiliki pacar yang benar-benar ia sayangi yang sering menjadi teman tidurnya. Sedangkan Nana dan Kosaka, mereka selalu menikmati hari-hari berdua. Bahkan mereka tidak sadar apa yang membuat mereka bisa sedekat itu. Mungkin karena karakter mereka yang saling melengkapi. Di sisi lain, Nadeshiko mengajak Yachio untuk menonton film yang sangat ditunggu Yachio. Yachio langsung menerima ajakan itu. Sepertinya jalan menuju cinta yang abadi untuk Nadeshiko mulai terbuka. Sedangkan Kyapiko, ia mendapat masalah dalam hubungannya. Karena ia tahu bahwa pacarnya menyimpan sebuah rahasia darinya. Pasti itu tentang perselingkuhan. Di sisi lain, terungkap bahwa sebenarnya Kosaka merupakan siswa yang pintar. Lebih pintar dari Nana. Di sini Nana ingin menginap di rumah Kosaka. Entah apa yang ingin ia lakukan. Mungkin ingin belajar bareng atau... Tapi karena Kosaka harus bekerja, Nana tidak akan menginap di rumah Kosaka. Malam harinya mereka kembali bertemu. Sebenarnya Nana ingin bermain kembang api bersama. Tapi kembang api yang ia miliki tidak bisa menyala. Karena kembang api itu sudah ia simpan sejak SD. いつ買ったの？小5の時。は？取っておきすぎだろ。 Kembali ke kisah Nadeshiko dan Yachio. Di sini Yachio baru sadar bahwa selama ini Nadeshiko benar-benar menyukainya. Perasaan itu tidak pernah berubah dari awal. 好きです。やちおくん、好き。好き。5回目。やちおくん好き。 Selama mereka menonton, Nadeshiko sedikit merasa gugup dan bahagia. Saat pulang, Nadeshiko ingin sebuah permintaan. Ia ingin berpegangan tangan walaupun hanya beberapa detik saja. Sedangkan kisah cinta Kyapiko, hubungannya telah berakhir karena ada orang ketiga. Kembali ke Nadeshiko. Sebelum berpisah dengan Yachio, di sini Yachio mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa ia menyukai Nadeshiko. Akhirnya perjuangan Nadeshiko untuk mendapatkan cinta Yachio membuahkan hasil yang membahagiakan. 僕は君が好きなんだ。 Sedangkan Kyapiko, ia harus menerima bahwa ia telah dikhianati. Hal itu benar-benar membuatnya sangat sedih, ditambah dengan banyak cewek lain yang tidak menyukainya. Untung saja ia memiliki Jimiko yang menerima apa adanya untuk menjadi sahabat setianya. Dan Nadeshiko memulai hari-hari bahagianya bersama Yachio. Terus gimana akhir kisah Kosaka dan Nana? Mereka masih terlihat bersama dan semakin dekat. Karena di sini terungkap bahwa Kosaka menyukainya. Nana juga terlihat menyukai Kosaka, tapi tidak ada yang mengungkapkan perasaan di antara mereka berdua. Setelah itu, Kosaka ditemui oleh seorang pria yang sepertinya pria itu sama dengan pria di rekaman tentang kasus pembunuhan di sekolah. Ternyata benar, di sini ia menusuk Kosaka. Ternyata ia seorang psikopat yang menyiksa orang-orang yang sedang jatuh cinta. Setelah kejadian itu, ternyata Kosaka benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sehingga Nana hanya bisa berdiam diri saja, entah apa yang harus ia pikirkan. Kosaka menemui Nana di dalam mimpinya, dan mengungkapkan apa yang harus ia katakan sebelum kematiannya. Sini Nana benar-benar sangat sedih, karena pada awalnya Nana lah yang ingin mati, tapi Kosaka yang mati duluan. Nana pergi ke tempat tinggal Kosaka, dan di sini ia tahu bahwa sebenarnya Kosaka menyukainya. Saat mereka bertemu lagi di mimpi, Nana benar-benar sangat sedih, karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan di dunia yang tidak ada Kosaka. Namun Kosaka mengatakan bahwa ia harus mengisi hidupnya dengan hal yang bermakna. Maka mulai saat itu, Nana akan bekerja keras untuk mengisi hidupnya dengan hal kebaikan. Dan berharap bahwa Kosaka selalu memperhatikannya.
Dan film pun berakhir. Di sini kita dapat pelajaran bahwa hidup harus diisi dengan hal yang bermakna. Berjuang untuk mendapatkan yang diinginkan dan jangan mengkhianati orang lain agar kita juga tidak dikhianati. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.